Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Minggu tanggal 5 November 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healingnya. Untuk pesan healingnya, oke, clear yourself ya, jernihkan atau bersihkan dirimu. Ask the angels to release any toxic energies that you may have absorbed. Mintalah bantuan kepada para malaikat untuk melepaskan ya energi-energi toksik yang masuk ya atau kamu serap. Mungkin kamu secara tidak sengaja ya, baik sengaja maupun tidak. Karena terkadang gini, kita tidak berniat berada di satu lingkungan gitu ya, atau di suatu situasi, tapi ternyata di situ energinya negatif atau situasinya tiba-tiba toksik ya. Ada orang marah-marah, ada orang sedih, ada orang depresi gitu ya, stres. Nah itu kadang secara tidak sengaja bisa kita serap energi negatifnya ya, yang akhirnya menjadi toksik dalam diri kita. Apalagi kalau misalkan kita sangat peka atau empat gitu ya, kita jadi ikutan sedih, kita jadi ikutan marah gitu kan. Oke, jadi mintalah kepada malaikat ketika kamu bermeditasi atau ya ketika kamu doa, ketika kamu merenung atau menarik berkontemplasi ya, kamu afirmasi aja kepada para malaikat, bantu untuk melepaskan segala energi toksik yang udah aku serap gitu. Lebih bagus lagi sih kamu clearingnya itu lewat meditasi ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, clean it up. Nah, jadi di sini ada synchronize ya, atau ada sinkronisasi dari healing dan juga pesan semestanya sama-sama untuk membersihkan. Nah, clean it up ini pesannya secara spiritual ya, sama kamu bersihkan energi-energi negatif yang ada dalam dirimu. Mungkin untuk energi yang nggak sengaja kamu serap itu energi dari orang lain ya. Ketika kamu berada di satu lingkungan, di situ ada orang marah-marah, maki-maki, emosional, terus ada orang sedih yang berlebihan gitu ya, yang sedih banget sampai depresi. Nah itu mungkin secara tidak sengaja bisa aja kamu serap ya. Atau ya kamu energi negatif dalam dirimu sendiri ya, mungkin kayak kamu masih ada rasa marah, jengkel, kamu lagi ngebenci seseorang, apalagi sampai kamu dendam. Nah itu kamu harus bersihkan, harus lepaskan ya, rilis ya, harus kamu bersihkan. Karena energi-energi negatif itu bisa ngeblok keberuntungan kamu, yang ngeblok jodoh kamu, hoki kamu, kesuksesan kamu, rezeki kamu ya. Sekarang gini, gimana jodoh mau datang gitu ya, cinta sejatimu mau datang, kalau kamu aja masih belum bisa memaafkan mantan-mantan kamu masih dendam, masih suka ngedoain mantan-mantan kamu biar kena musibah, biar dapat karma, biar hancur dan lain sebagainya. Nah, gimana yang positif mau datang kalau kamu masih negatif gitu ya. Ya, jadi secara spiritualnya bersihkan juga energimu sendiri ya, toksik-toksik yang ada dalam diri kamu. Atau kamu misalkan kamu merasa bersaing sih sama temen kamu, tapi persaingan yang nggak sehat ya, yang dimana kalau misalkan dia punya sesuatu kamu tuh langsung jengkel gitu ya, kamu langsung
dendam, emosi, aku harus bisa tuh lebih dari dia. Nah, itu perlu kamu rilis juga ya. Sama halnya di pekerjaan juga. Pastilah sering ya kalau di pekerjaan tuh persaingan yang tidak sehat itu juga perlu kamu hindari juga ya. Maksudnya kalau orang lain mau seperti itu oke, tapi tidak dengan dirimu. Nah, itu secara spiritual. Nah, secara harfiahnya, kamu mau hari ini bersih-bersih deh ya. Kebetulan ini kan hari libur juga ya. Kamu bersihin kamar, bersihin meja kamu, atau meja kerja kamu ya. Atau mungkin bersihin rumah, halaman. Intinya sih, kalau rapi, bersih, kita itu juga vibes-nya tuh jadi positif, jadi semangat gitu ya. Jadi nggak jutek gitu loh, jadi nggak sumpek gitu. Kamu bayangkan kalau misalkan kamar berantakan, kotor, terus juga meja kamu berantakan, meja kerja kamu berantakan, halaman kotor, tuh pasti kan bikin apa namanya sumpek ya. Kalau orang namanya sumpek itu mau mikir tuh nggak bisa gitu kan. Oke, itu untuk pesan pertama. Kita lanjut. Oke, chop wood. Nah, synchronize lagi. Chop wood ini grounding ya. Nah, tadi kan juga pesan healingnya ya, angel terapi healingnya, angel memberikan pesan, kamu minta bantuan para malaikat buat membersihkan energi-energi toksik yang udah kamu serap. Salah satu caranya dengan bermeditasi. Nah, chop wood ini kamu grounding ke alam terbuka ya. Kalau bisa di alam terbuka tuh kamu jalan tanpa alas kaki, atau kamu bermeditasi ya, bener-bener yang duduk di atas bumi gitu ya. Bukan di kursi atau di sofa gitu ya. Atau di kasur. Kalaupun kamu lakukan di rumah ya, kamu usahakan bermeditasinya di bawah ya, tanpa alas gitu. Semampu kamu, nggak harus berjam-jam ya, semampu kamu. Mau cuman 10 menit, 15 menit itu oke ya. Atau kalau kamu aduh Kak, aku males meditasi, aku nggak bisa, nggak betah, nggak sabaran nih aku orangnya. Kesabaranku setipis tisu. Ya udah, kamu ke taman aja, taman dekat rumah, biasanya kan alun-alun kota apa gitu ya, hutan kota, kamu coba jalan tanpa alas gitu ya. Atau kalau semalas-malasnya, kalau kamu punya halaman yang luas, ya udah di halaman kamu aja, kamu grounding ya, kamu berdiri atau jalan-jalan bentar tanpa alas kaki. Oke, lebih bagus sih di nature ya, alam terbuka ya. Oke, kita lanjut. Untuk menyeimbangkan ya energi kita yang Senin kemarin sampai Jumat atau sampai Sabtu kita udah sibuk dengan segala drama kehidupan ya, baik drama percintaan, drama di tempat kerja, drama bisnis, atau di keluarga ya. Kita perlu menyeimbangkan diri ya. Atau kamu mungkin renang deh, itu kan menyatu dengan air itu kan juga elemen gitu ya. Kamu renang, sebelum renang kamu puterin kolam dulu tanpa alas kaki. Nah, ya. Oke, next. Kita lihat. Ada pesan apa lagi? All that glitters. Oke, ini sih tentang topeng yang berkilau dan juga kepalsuan. Jadi kalau pesan untuk diri sendiri ya, hiduplah sesuai dengan apa yang kita miliki atau kemampuan kita. Jangan karena kita bersaing, jangan karena kita pengen dianggap, jangan karena flexing di media sosial ya, kita jadi bertopeng menghalalkan segala cara ya. Misal itu bukan milik kita tapi kita pamerin seolah-olah itu milik kita. Atau misal sebenarnya kehidupan kita tuh nggak seperti itu, tapi kita selalu menampakkan diri dengan yang wow, yang berkilauan gitu, karena menipu diri sendiri tuh capek ya. Jadi mending ya udah apa adanya aja, sesuai dengan apa yang kita punya. Nah, itu kalau pesan untuk diri sendiri ya. Yang berkaitan dengan orang lain, jangan tertipu segala penampilan luar atau segala yang ada di sosial media, karena kenyataannya belum tentu. Mungkin ada yang memang real ya seperti itu, tapi mungkin sekian persen aja, nggak semua ya. Namanya ditampilkan tuh kan harus sempurna gitu kan, atau harus nyari sempurna, harus semua tuh harus terlihat wow, terlihat wah gitu. Tapi sebenarnya di kehidupan nyata nggak selalu seperti itu, walaupun nggak semua. Terus juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang ya, atau dengan ya beberapa orang gitu, mau itu dalam urusan bisnis, pekerjaan, kemudian apalagi tentang
asmara ya, jangan tertipu penampilan luar. Mungkin dia terlihat memakai barang branded tapi belum tentu asli. Nah, seperti itu. Atau mungkin dia bawa mobil mewah tapi apakah benar itu milik dia gitu, atau milik orang tuanya, saudaranya, atau malah rental. Ya, karena ya zaman seperti ini hal-hal tersebut banyak terjadi gitu ya. Jangan sampai tertipu. Terus juga tertipu rayuannya ya, nanti aku akan nikahin kamu, kamu terlanjur menyerahkan kehormatan kamu. Atau mungkin kayak dia bercerita bahwa dia udah divorce gitu ya sama istrinya, atau aku lagi proses, atau hubunganku nggak baik sama istriku tuh pokoknya dia jelek-jelekin istrinya. Nah, ternyata setelah kamu serahin semuanya, bahkan kamu sampai berkorban materi, dia balik tuh ke istrinya. Jadi jangan mudah tertipu mulut manis, penampilan, rayuan. Bahkan sekalipun dalam bisnis ya, mau itu customer atau klien kamu ya, terkadang yang benar-benar berduit itu nggak pamer, nggak suka flexing gitu. Jadi kita kadang tertipu ya, wah ini hot, ini duitnya banyak nih, soalnya mobilnya mewah, penampilannya wow, dan lain sebagainya. Terkadang setelah kita udah capek-capek ngejar, tahu-tahu dia nggak ada duitnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan tertipu penampilan luar, segala sesuatu yang bling-bling berkilauan itu belum tentu kenyataannya belum tentu sama gitu. Selalu andalkan intuisimu dalam menilai, mengamati ya, dan memutuskan sesuatu. Dan juga jangan langsung percaya, kamu perlu observasi, kamu perlu cross check dulu ya kebenarannya tuh ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Untuk energi hari ini ya. Energi hari ini. The Magician. Akan banyak keajaiban-keajaiban ya yang menghampiri hari ini. Beberapa dari kalian mungkin lagi ada masalah nih, merasa stuck, belum ada solusi atau jalan keluar ya. Ternyata ada solusi hari ini. Entah kamu bertemu seseorang atau dapat info, atau mungkin ada yang bantuin kasih solusi ya, atau itu mungkin tiba datang ketika kamu kayak yang udah hopeless banget gitu, atau ketika kamu merasa udah kepepet terhadap sesuatu situasi. Nah, tiba-tiba ada sebuah pertolongan ya. Dan hari ini dari energi Magician ini kamu menjadi sangat kreatif, kamu akan banyak ide, banyak gagasan ya. Dan ya itu ide atau gagasan yang datang itu pesan loh, pesan ilahi sebagai jawaban atas doa-doa kamu ya. Jadi jangan diabaikan. Kalau kamu tiba-tiba ada ide bisnis apa gitu ya, atau kamu ada ide pingin bikin event apa gitu ya, realisasikan gitu. Jangan kayak ya udah entar, nah keburu hilang, keajaibannya keburu hilang ya. Oke, kita lanjut lagi untuk energi hari ini. Page of Pentacle ya. Hari ini kamu akan coba untuk merintis sesuatu hal gitu ya, memulai sesuatu hal yang dimana kamu akan coba untuk mulai belajar lagi, mencari informasi, menambah wawasan ya, mengupgrade diri kamu, coba untuk bertanya sana sini gitu. Ketika kamu mau memulai sesuatu ya, di sini kamu akan benar-benar belajar dulu dari awal atau belajar dulu dari nol ya, bukan yang kayak tiba-tiba maunya langsung sukses, maunya langsung kaya dengan cara instan. Enggak seperti itu ya energimu hari ini. Kamu lebih ingin belajar dulu tuh ya. Oke, kita lihat lagi energi hari ini. Oke, the Fool ya. Synchronize lagi. Barusan aku bilang ya, ada beberapa dari kalian yang mau mengawali atau merintis sesuatu. Nah, ini ya, ada beberapa yang hari ini memulai bisnis baru ya, merintis pekerjaan baru, atau kamu lagi dapat job atau
project baru ya, yang kamu kayak ya benar-benar harus mengawali dan belajar lagi. Beberapa ada yang hari ini ada pertemuan dengan orang baru gitu ya, entah itu kamu dikenalin temen atau kamu lagi ada acara atau ada event gitu, terus kamu bertemu dengan orang baru ya, atau mungkin kamu berkenalan lewat sosmed. Nah, jangan lupa ketika dipertemukan dengan orang baru ini tadi all that glitters ya, jangan terpukau atau tertipu dengan penampilan luar atau topeng mulut manis ya. Oke, kita lanjut energi hari ini. Judgment. Ada sebuah peluang bagus hari ini, kesempatan emas ya, peluang besar yang bisa kamu ambil. Bisa ini tentang pekerjaan atau tentang bisnis ya. Mungkin kamu hari ini bisa aja berdealing dengan beberapa orang gitu ya, sekian orang gitu, salah satunya kayak akhirnya kasih kamu jalan untuk sebuah kesempatan ya, baik itu pekerjaan maupun bisnis. Nah, kemudian gambaran kartu Judgment ini juga kartu karma ya, jangan takut dulu akan karma. Intinya sih ini positif ya, dimana segala kebaikan yang kamu tanam hari ini pun akan kamu tuai ya. Kamu pernah menanam kebaikan apa itu? Kalau kamu pernah bantu orang, hari ini kamu akan dibantu orang juga. Kalau kamu pernah menanam dengan bersedekah ya, beramal gitu, kegiatan charity gitu. Nah, hari ini ketika kamu sulit ya, rezeki bakalan datang gitu loh ya. Kemudian beberapa dari kalian yang sedang berkonflik dengan seseorang, mau itu teman, pasangan, mantan, mungkin dengan anggota keluarga atau saudara kamu. Nah, di sini hari ini ada sebuah kesempatan Judgment, kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan. The Fool, dimana mencoba untuk ya udah lupain aja yang kemarin, kita buka lembaran baru, kita memulai sesuatu yang baru ya. Page of Pentacle nih, coba untuk saling introspeksi satu sama lain. Oke, kita lihat lagi satu lagi untuk energi hari ini. Yap, Page of Cup. Nah, ini synchronize lagi, dimana tadi aku udah sampaikan ya bahwa ada permintaan, ada coba untuk memaafkan satu sama lain ya ketika kamu berkonflik dengan seseorang. Nah, nih Page of Cup ya, seseorang datang untuk menawarkan sebuah kebaikan seperti permintaan maaf, seperti sebuah hubungan, atau kayak ya menyatakan bahwa, atau at least walaupun nggak nyatain, tapi dia kayak memperlihatkan dari gestur dan sikapnya bahwa seseorang ini memang suka sama kamu dengan memberi perhatian, dengan komunikasi yang intens ya. Ada juga permintaan maaf dari seseorang. Oke, itu untuk energi hari ini. Ini juga sinkron ya, tentang penawaran sebuah bisnis atau pekerjaan dengan kartu Judgment. Dimana tadi aku bilang ya, ada sebuah kesempatan bagus. Nah, Page of Cup ini ada sebuah penawaran, seseorang nawarin gitu ya untuk peluang. Jadi nawarinnya nggak nawarin duit ya, nawarin sebuah peluang yang di situ bisa menjadi jalan pembuka rezeki kamu. Oke. Untuk love message-nya ya, atau pesan percintaan dari sudut pandang spiritual ini ya, pesan percintaannya. Oke. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be relieved. Jadi mungkin terkadang kita itu nggak selalu mengerti kenapa sesuatu hal itu terjadi dalam hubungan kita sama seseorang ya, atau dalam perjalanan percintaan kita. Tetapi yang perlu kamu ketahui ya, bahwa semua hal yang terjadi itu tujuannya untuk kebaikan kamu. Meskipun pada awalnya menurut kamu itu sesuatu hal yang buruk gitu ya, tapi endingnya kamu akan menyadari bahwa itu memang sebenarnya sesuatu hal itu baik buat kamu ya. Seperti kayak kamu harus dipisahkan dari seseorang, atau seseorang tuh ninggalin kamu. Pada awalnya kamu menilai itu sesuatu yang buruk gitu ya. Tapi pada suatu saat nanti ya, ketika kamu menemukan fakta-faktanya, kamu
baru akan sadar gitu ya. Untung ya aku nggak sama dia gitu. Karena sebenarnya kamu dipisahkan dengan seseorang itu, Tuhan ingin melindungi kamu dari situasi dimana kamu akan makin terjerumus. Nah itu terkadang kita nggak sadar ya, aku nggak bisa kalau nggak sama yang lain, harus sama dia. Terkadang ego manusia seperti itu ya. Nah jika kamu mampu menyadari itu ya, percayalah ya, keberkahan itu akan segera datang ya. Kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang memang benar-benar baik gitu loh ya. Oke, itu untuk pesan percintaannya dan untuk angel message-nya ini. Yap, unlikely ya. Jika ada hal-hal yang hari ini nggak sesuai dengan harapan kita, atau kita tuh nggak suka, atau aduh apa nih gitu yang bikin kita tuh kecewa, iya itu tadi ya, karena Tuhan sedang melindungi kamu dari orang yang salah, dari situasi yang salah, dari sesuatu hal yang akan menjerumuskan kamu itu. Jadi ambil hikmahnya dan positive thinking. Oke. Yang terakhir ya, untuk afirmasi hari ini. Oke. Quietening my ego. My ego is no longer taking control of my life. Rather, I allow my higher self to guide me. Jadi, melepaskan egoku. Afirmasikan, aku hari ini melepaskan egoku. Egoku ya, nggak boleh lagi untuk mengontrol hidupku. Dan aku memilih untuk mengikuti intuisi ya, kata hatiku untuk membimbingku. Oke. Ini pesan untuk hari ini. Oke guys, aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.